Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang, ini mak masakin sop, masih hangat. Suapin Ki. Bosen ya kalau nunggu kayak begini? Ya memang begini, ah. Kemarin itu nggak kerasa bosen karena kita teh jualannya di rumah. Keuntungannya lebih besar mana? Jualan di rumah atau di sini? Lakunya sih lebih banyak di sini, ah. Tapi kalau untungnya lebih banyak di rumah. Di sini mah yang belinya teh 50.000, 100.000. Kalau di rumah yang belinya 5.000-an. Di sini juga banyakannya teh yang belinya orang-orang kantoran. Assalamualaikum Bos Bray. Waalaikumsalam. Joy, Kamu teh dari mana aja tuh baru datang jam segini? Udah ditungguin dari tadi siang. Punten atuh Bos Bray, kan harus nungguin Mimin dulu. Ayo berangkat. Jam segini teh mau berangkat kemana coy? Ya, muter-muter aja tuh Bos Bray, nyari-nyari. Rizky mah gak bakalan ketuker Bos Bray. iya, ah. Daripada bosen di sini mendingan jalan. Bos Bray, sekalian kita nyari pohon buah-buahan. Nah, kalau misalkan ada yang mau borongin, kita kasih ke Bos Idan. Sekarang teh Bos Idan jadi calon buah-buahan Bos Bray. Oh, oke. Yuk. Udah cantik, asup hujan dulunya. Iya, hati-hati. Ya, Doain ya, Dek. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dulu saya selalu berdoa supaya dikasih anak perempuan, supaya bisa berangkat kerja di luar. Kemudian doa saya dikabulin. Saya punya anak 3, semua perempuan. Semuanya berangkat keluar jadi TKW. Coba kalau saja saya punya anak laki-laki, akan tertinggal di sini buat temen ngobrol. Terkadang kita terlalu kebanyakan berdoa, sayang. Kita mendoakan hal-hal yang tidak penting. Ketika doa kita dikabulkan, kita kebingungan sendiri. Kamu betul, Matt, betul. Pasti betul. Kapan saya pernah salah? Coba kamu tanya Ikoh dang, siapa tahu salah satu saudaranya bisa pulang. Itu Wasain kalau ketemu sama salah satu anaknya kan mungkin bisa tenang habis itu. Gak begitu, Kum. Justru saudara yang lain itu jarang pulang. Ikoh yang paling peduli sama Wasain. Makanya Ikoh itu berkah hidupnya. Banyak harta, banyak uang, banyak emasnya. Coba kamu dulu sayang sama Mak Suha, cek. Pasti sekarang emas kamu juga banyak. Saya teh iri sama kamu. Kamu punya anak laki-laki buat teman ngobrol. Kenapa kita kebanyakan berdoa? Karena kita ini pemalas. Di setiap usaha itu pasti ada doa. Tapi di setiap doa belum tentu ada usaha. Maaf Pak Ustadz. Wasain, saya pamit dulu. Mau melanjutkan kerja di ladang. Oh, saya juga pamit. Iya, Saum, Kusoy, Junet, terima kasih ya. Sudah datang lagi. Sama-sama, Wak.
Ya udah pokoknya semula. Assalamualaikum. Salam. Mari Mas Ayu. Tuh. Astagfirullahaladzim. Mangga. Saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dang, ini mak masakin sop, masih hangat. Suapin Ki. Terima kasih Dang, udah dimasakin. Kasih Mak. Maafin Dadangnya, Mak. Lagi bingung dia. Ya udah, mak pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk lah. Alhamdulillah. Tadi udah WA Iko. Belum dibaca, tapi udah masuk. Kok kamu tahu? Kan ketahuan, Pak. Kalau misalnya pesannya udah dikirim, itu contohnya ada 2. Kalau misalnya pesannya udah dibaca, itu dia berubah warna jadi biru. Oh. Kan tidak tahu, Neng. Iya. Itu Dadang memang anehnya. Masa dilarang untuk Ikoh tahu kalau Wasain sakit? Padahal kan pasti Ikoh tahu bagaimana harus bersikap. Dia juga tidak mungkin kan mengorbankan pekerjaannya. Iya, pasti. Iko mana nggak mungkin juga mengorbankan pekerjaannya. Lagi pula, TKW di sana itu mah pinter-pinter, Neng. Wawasannya teh luas, pemikirannya maju. Masa, Bu? Tidak usah bicarakan masalah TKW. Kamu kalau pikirannya maju, sekolah, Neng. Sekolah sampai tinggi. Sekarang itu tuh biasanya musim liburan. Banyak kalau menjelang akhir tahun gini teh, majikan yang suka liburan ke Eropa atau ke Amerika. Jadi kalau misalkan Iko teh minta cuti, gampang. Kalau liburan begitu TKW-nya dibawa. Dulu sih diajak. Lagi pula majikan itu kan pengen seneng-seneng. Jadi harus ada yang ngejagain anak-anaknya. Tapi begitu banyak TKW yang suka kabur ke Amerika, udah gak ada lagi majikan yang mau ngajakin liburan. Kayak Lilisnya.
Bukan Lilis keponakannya Wasuha, bukan. Ini Lilis anaknya Waewuh. Oh. Ya, Lilis yang kabur ke New York. Itunya, Neng. Kasian, Neng. Sekarang sampai udah setahunnya tidak ada kabarnya, Nyak. Terus anaknya nggak ada yang ngurus. Dan uangnya itu dihabiskan sama adiknya sendiri. Dia mah lagian dianya yang bandel, pakai kabur ke Amerika lagi. Emang enak jadi pekerja ilegal, jadi nggak bisa pulang. Kenapa uangnya teh nggak dihabisin di sana aja, Bu? Uangnya nggak bisa buat beli barang, Gelis. Uang hasil kerja kita di sana teh nggak bisa dinikmatin. Langsung ditransfer ke rumah. Ya, akhirnya dihabisin sama adiknya. Itu kayak cerita bapak tadi. Makanya sekarang itu kita teh harus ngikutin Coyoyo. Tidak usah lagi bicarakan masalah TKW-nya. Neng, kamu mah sekolah. Ya, sekolah sampai nanti kamu bisa jadi dokter, atau kamu bisa jadi insinyur, atau kamu mau jadi apa, arsitek juga bisa, Neng. Sekolah, Neng. Iya, Pak. Kita ganti topik lain aja, Nya. Saya sih nggak masalah, cuy. Kamu bantu-bantu Sobri. Cuma kamu teh harus ingat pekerjaan utama kamu. Kamu bisa membantu orang lain setelah pekerjaan kamu selesai. Pintu rolling door itu berat. Kita aja yang laki-laki susah nariknya. Coba kamu bayangin kalau Mimin, Wairah atau Ice yang nariknya. Apalagi Mimin istri kamu teh lagi hamil, cuy. Cuy minta maaf, Bos Kos. Kamu itu hanya bisa menolong orang setelah kamu menolong diri sendiri, cuy. Iya, Bos Kos. Saya teh nggak mau besok-besok kejadian lagi seperti ini. Kalau kamu nggak sanggup, kamu teh bilang sama saya, biar saya cari lagi orang lain. Sanggup, Bos Kos. Besok tidak akan terjadi lagi. Kalau Mimin keguguran, bagaimana? Astagfirullah. Iya, Bos Kos. Besok tidak akan diulangi lagi.